Selamat datang November. Di bulan ini, hari Jumat minggu keempat setelah Thanksgiving di Amerika Serikat akan diperingati sebagai Black Friday. Tahun ini akan jatuh tepat di tanggal 27 November 2020. Black Friday kerap dikaitkan dengan dimulainya musim belanja Natal dan akhir tahun di USA, persis seperti season lebaran di Indonesia. Pada periode tersebut, hampir semua toko memberikan penawaran yang cukup gila. Saking gilanya, sampai begini. Di video ini, saya akan coba menjelaskan tentang Black Friday. Dari Black Friday, kita akan belajar buruknya budaya konsumerisme. Kita akan melihat bagaimana konsumerisme merupakan produk terburuk dari ekonomi kapitalis, sekaligus salah satu habit paling mencolok dari mentalitas miskin yang sebaiknya harus kita hindari. Saya akan menunjukkan bagaimana diskon dan sale gila-gilaan ternyata tak membuat kita untung, melainkan justru membuat kita merugi. Selain itu, saya juga akan membahas cara untuk memanfaatkan Black Friday, bagaimana saya selalu melewatkan momen tersebut sebagai peluang untuk berinvestasi pada ragam kebutuhan bisnis dan produktivitas kerja. Saya akan merekomendasikan pilihan-pilihan terbaik, terutama bagi kamu para pebisnis online atau yang baru mau masuk ke bisnis online. Mari kita mulai. Pembelian barang-barang yang hanya didasari oleh keinginan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan adalah ciri utama dari konsumerisme. Di dalam masyarakat kapitalis, kita terdorong untuk terus menggunakan berbagai macam produk yang dihasilkan mengikuti tren yang ada. Media iklan mengubah pola pikir kita untuk tak hanya berbelanja semata demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial serta memperoleh pengakuan antar sesama. Persepsi kita dikontrol oleh media, mana yang keren, mana yang up to date, mana yang bagus. Sayangnya, hidup seperti itu akan sangat melelahkan, karena kita selalu butuh akan pendapat orang lain, hidup untuk orang lain, menjadi orang lain. Dan tak cuma itu saja, karena itu juga adalah pintu gerbang untuk menjadikan kita miskin seumur hidup. Tapi itulah faktanya, maka tak heran jika Black Friday menjadi momen yang ditunggu oleh banyak orang. Padahal, Black Friday sendiri datang dari sesuatu yang negatif seperti namanya, Jumat Hitam yang kelabu. Dari sejarahnya, istilah Black Friday digunakan untuk menggambarkan kondisi kacaunya lalu lintas akibat retail yang buka hingga lepas tengah malam, lemburnya para pekerja, hingga berakibat munculnya seruan mogok, kasus kematian dan korban luka-luka karena aksi rebutan barang yang berujung chaos. Tapi toh Black Friday tetap dirayakan dengan gemerlap dan gegap gempita. Sales tertinggi setiap tahun dari mayoritas retail tercipta pada momen Black Friday yang jadi pundi-pundi penghasilan terbesarnya. Di Indonesia sendiri, meski kita tidak merayakan Black Friday, di bulan November ada momentum 11.11 yang diperingati sebagai Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional, yang nantinya juga akan dirayakan di momen 12.12 di bulan Desember sebagai Hari Belanja Online Nasional yang resmi. Dan kita tahu, pada momen tersebut, rekor penjualan di marketplace online selalu berhasil dipecahkan ke rekor terbaru setiap tahunnya. Lalu pertanyaannya, apakah momen seperti itu merupakan saat yang tepat bagi kita untuk turut tumplek-tumplek berbelanja? Jawabannya tergantung, beli apa dulu. Dua pilihan produk yang berbeda akan memberikan dampak yang sangat berbeda, bagaikan bumi dan langit. Menjadi seseorang dengan mindset miskin itu mudah. Tukar waktumu dengan value yang tak sepadan, maka niscaya miskinlah kamu seumur hidupmu. Coba tengok pembensin. Orang miskin rela mengantri untuk membeli premium berlama-lama hanya demi menghemat beberapa belas atau puluh ribu rupiah. Coba tengok lapak diskonan di mall. Orang miskin rela berdesak-desakan, rela berebut-rebutan sehingga menentukan pilihan berbelanjanya dengan tergesa. Bahkan menghabiskan waktu tengah malam jika itu midnight sale hanya demi menghemat sedikit uang. Seringkali hanya mengikuti tren untuk barang yang bahkan tak mereka butuhkan. Coba tengok promo kopi dan aplikasi baru. Orang miskin rela menunggu barisan yang mengular panjang hanya untuk klaim kopi gratis yang sebetulnya dapat dibeli dengan uang yang tak seberapa. Orang miskin mengganti sebagian besar waktunya untuk uang, lalu menghabiskan waktu lain yang tersisa untuk menghemat sedikit uang. Sibuk mengikuti tren, sibuk untuk menjadi orang yang terlihat kaya dan terlihat sibuk, sibuk membuktikan dirinya, sibuk menutupi kelemahannya, sibuk menghabiskan waktu untuk hal yang tak perlu,
lalu mengeluh betapa sibuknya ia, betapa capeknya ia. Apesnya, itulah yang akan mereka lakukan seumur hidupnya. Padahal kalau hilang uang, itu cuma uang saja. Tapi hilang waktu, itu berarti kita sudah kehilangan sebagian dari hidup kita. Sementara orang dengan mindset kaya tak mengikuti tren belanja, apalagi busana, sebab tren semacam itu adalah investasi yang buruk. Lagi pula, mereka merasa tidak perlu untuk membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa. Buat apa? Orang kaya memperhitungkan serta menghargai waktu yang ia miliki dengan sangat cermat. Mereka tidak pelit mengeluarkan uang untuk membeli yang terbaik jika itu memang diperlukan. Mereka tidak sungkan mengeluarkan uang untuk berlibur dan bersenang-senang yang benar-benar memuaskan. Tapi mereka tak akan pernah mau mengganti waktunya untuk nilai yang tak sepadan. Jadi, dari Black Friday, kita belajar tentang konsumerisme yang berakhir dengan mental miskin yang buruk. Selanjutnya, saya akan memberitahumu bagaimana cara untuk memanfaatkan Black Friday sebagai momentum terbaik untuk berinvestasi pada bisnis dan produktivitas. Investasi terbaik di usia produktif adalah pada bisnis dan usaha yang kita miliki. Di tahun ini, Black Friday mungkin akan berbeda karena ada pandemi. Sebagian besar penjualan akan dialihkan di kanal online. Tapi kecuali itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, maka fokus kita bukanlah pada produk-produk konsumtif, melainkan produk-produk produktif. 2 hari penting di bulan November yang dapat diperhatikan adalah Black Friday dan Cyber Monday. Di setiap Black Friday, saya sendiri selalu memanfaatkannya untuk membeli berbagai kebutuhan bisnis di harga termurah. Sebagian sudah saya rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Sebagian yang lain muncul dari penawaran-penawaran yang muncul pada hari H. Lalu apa saja yang dapat kita bungkus? Beberapa di antara kebutuhan-kebutuhan bisnis yang dapat kita tebus di harga termurahnya adalah domain dan hosting, kursus online, buku, stok multimedia, tools dan software bisnis atau marketing, dan lain sebagainya. Saya akan memberikan info, update, serta rekomendasi dari penawaran-penawaran terbaik yang mungkin kamu butuhkan secara khusus dan lengkap melalui channel Telegram milik saya. Link saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi, apakah Black Friday ada peluang atau bencana? Menjadikan kita produktif atau konsumtif? Membuat kita kaya atau miskin? Kitalah yang akan menentukannya. Saya, Rianto Astono,